Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayang Sagita, NPM 2113010059. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Pengendalian secara kimia, Pengelompokan pestisida kimia, formulasi, dan dampak penggunaannya. Apa itu pengendalian? Pengendalian atau kontrol adalah proses untuk memantau dan mengelola berbagai faktor atau variabel dalam suatu sistem agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks yang lebih luas, pengendalian bisa diterapkan di berbagai bidang, seperti manajemen, industri, pertanian, teknologi, dan lain-lain. Pengendalian secara kimia dalam pertanian adalah penggunaan bahan kimia untuk mengatasi masalah yang timbul oleh hama, penyakit, gulma, dan atau organisme pengganggu lainnya yang dapat merusak tanaman. Pengelompokan pestisida kimia. Pestisida kimia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, seperti cara kerjanya, sasaran organisme yang diserang, atau komposisi kimianya. Berikut adalah beberapa pengelompokan pestisida kimia yang umum. Yang pertama, berdasarkan sasaran organisme. Ada insektisida, yaitu digunakan untuk mengendalikan hama serangga, contohnya DDT dan Malaysian. Yang kedua, ada herbisida, yaitu mengendalikan gulma atau tanaman pengganggu, contohnya giplosid. Yang ketiga, ada rodentisida, yaitu mengendalikan hewan pengerat seperti tikus, contohnya warfarin. Yang keempat, ada akarisida, yaitu mengendalikan tungau, contohnya amitraz. Yang kelima, ada nematisida, mengendalikan nematoda, contohnya karbofuran. Pengelompokan pestisida kimia berdasarkan cara kerjanya. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kontaks, yaitu pestisida yang bekerja dengan cara kontak langsung dengan organisme sasarannya. Contohnya Phytorum dan Malaysian. Yang kedua ada sistemik, yaitu pestisida yang diserap oleh tanaman dan disebarkan ke seluruh bagian tanaman sehingga tak dapat membunuh organisme yang mengkonsumsi tanaman tersebut. Contohnya imidacloprid untuk insektisida, giplosid untuk herbisida. Yang ketiga ada fumigan, yaitu pestisida yang bekerja dalam bentuk gas atau uap untuk membunuh organisme melalui pernapasan. Contohnya metil bromida. Pengelompokan pestisida kimia berdasarkan komposisi kimianya. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada organofosfat, yaitu pestisida yang berbasis fosfor bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase, contohnya Malaysian dan Parasian. Yang kedua ada karbamat, yaitu juga menghambat enzim asetilkolinesterase tapi lebih mudah terurai dibandingkan organofosfat, contohnya karbaril dan provokur. Yang ketiga ada piretroid, yaitu sistem sintesis buatan dari senyawa alami piretrin efektif sehingga terhadap serangga. Contohnya pemetrin dan cipemetrin. Yang keempat ada cholinet hidrokarbon,
yaitu pestisida yang mengandung klorin dan karbon seperti DDT dan lindane. Yang kelima ada benzimidacole, berfungsi mengendalikan jamur dan nematoda. Contohnya benomil dan carbendazim. Pengelompokan pestisida kimia berdasarkan toksisitas. Yang pertama ada toksik tinggi. Pestisida yang memiliki efek toksik sangat kuat terhadap organisme sasaran dan manusia. Contohnya Faratrion dan Heptoklor. Yang kedua ada toksik rendah, yaitu pestisida dengan toksisitas rendah dan lebih aman untuk lingkungan dan manusia jika digunakan dengan benar. Contohnya neem oil dan rotenon. Yang ketiga, pengelompokan ini membantu untuk memahami berbagai jenis pestisida yang tersedia di pasar dan cara mereka bekerja dalam mengendalikan organisme yang tidak diinginkan. Formulasi pestisida. Formulasi pestisida adalah bentuk fisik atau campuran bahan aktif pestisida dengan bahan tambahan lain yang memungkinkan aplikasi pestisida lebih mudah, efektif, dan aman. Bahan tambahan ini dapat berupa pelarut, pengencer, bahan pengikat, atau pengemulsi yang membantu bahan aktif bekerja secara optimal. Berikut adalah beberapa jenis formulasi pestisida yang umum digunakan. Yang pertama ada emulsi atau emulsion. Definisinya itu campuran antara bahan aktif yang berbasis minyak atau lipofilik dan air atau hidrofilik yang distabilkan dengan bahan pengemulsi. Contohnya emulsi berbasis insektisida, fungisida, atau herbisida. Penggunaannya digunakan untuk aplikasi semprot karena mudah menyebar dan menempel pada tanaman. Yang kedua ada suspensi atau suspensi concentrates adalah bahan aktif dalam bentuk padatan yang terdispersi dalam cairan. Contohnya suspensi herbisida atau insektisida. Penggunaannya biasanya digunakan dalam aplikasi semprot, di mana bahan aktif perlu dicampur dengan air terlebih dahulu. Yang ketiga, granul atau granules adalah pestisida dalam bentuk butiran atau granul dengan bahan aktif tercampur secara merata. Contohnya beberapa herbisida, fungisida, dan nematisida dalam bentuk granul. Penggunaannya biasanya aplikasi di tanah. Sering digunakan untuk pengendalian gulma atau hama tanah. Yang keempat itu ada serbuk atau dust. Definisinya, pestisida ini dalam bentuk serbuk halus yang mengandung bahan aktif dan bahan pengencer. Contohnya, pestisida berbentuk serbuk untuk pengendalian serangga. Penggunaannya umumnya digunakan untuk aplikasi langsung ke tanaman atau tanah, mudah tersebar di area yang luas. Yang kelima ada bubuk larut atau wettable fodder atau disingkat WW. Adalah pestisida dalam bentuk bubuk yang mudah larut dalam air. Contohnya fungisida, insektisida berbentuk wettable powder. Penggunaannya biasanya digunakan dalam aplikasi semprot setelah dicampur dengan air. Yang keenam, ada cairan liquid
Definisinya itu pestisida dalam bentuk cairan yang siap digunakan atau dilarutkan dalam air. Contohnya, pestisida berbentuk larutan herbisida atau insektisida. Penggunaannya umumnya digunakan untuk menyemprotkan langsung ke tanaman atau area yang terkena hama. Yang ketujuh, pelet adalah pestisida dalam bentuk pelet atau tablet yang mudah diaplikasikan. Contohnya rodentisida atau pupuk yang juga berfungsi sebagai pestisida. Penggunaannya itu aplikasi di tanah untuk mengendalikan hama seperti tikus atau hama tanah lainnya. Yang kedelapan itu ada tablet, yaitu pestisida dalam bentuk tablet yang larut dalam air atau tanah. Contohnya beberapa jenis fungisida atau insektisida sistemik. Penggunaannya biasanya digunakan dalam aplikasi tanaman atau tanah, seringkali larut secara perlahan. Dengan menggunakan Dengan menggunakan formulasi yang tepat, pestisida dapat diaplikasikan dengan lebih efisien, meningkatkan efektivitas pengendalian hama atau penyakit, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak penggunaan pestisida kimia. Pestisida kimia sebagai upaya terakhir pada tanaman dapat memiliki beberapa dampak, baik dampak positif maupun negatif, tergantung pada cara penggunaannya. Berikut adalah beberapa dampaknya. Dampak positifnya itu yang pertama, mengendalikan hama dan penyakit secara efektif. Pestisida kimia dapat memberikan solusi cepat untuk mengendalikan hama atau penyakit yang dapat merusak tanaman secara signifikan, terutama jika serangga hama sudah dalam jumlah besar dan sulit dikendalikan dengan metode lain, maka menggunakan pestisida kimia. Yang kedua, meningkatkan hasil pertanian. Dalam situasi tertentu, penggunaan pestisida kimia dapat meningkatkan hasil pertanian dengan mencegah kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hama atau penyakit. Dampak negatifnya, yang pertama, ada pencemaran lingkungan. Penggunaan pestisida kimia yang tidak tepat atau berlebihan dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta merusak ekosistem. Pestisida yang terbawa oleh air hujan bisa mencemari sumber air, sementara yang tersisa di dalam tanah dapat mempengaruhi mikroorganisme tanah. Yang kedua itu ada resistensi hama, yaitu penggunaan pestisida kimia dalam jangka panjang dapat menyebabkan hama menjadi resisten terhadap pestisida tersebut, membuat pengendalian hama semakin sulit di masa depan. Yang ketiga ada bahaya kesehatan. Dengan menggunakan pestisida kimia bisa membahayakan kesehatan manusia, terutama bagi petani atau pekerja yang terpapar langsung, serta dapat mencemari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Yang keempat, kerusakan keanekaragaman hayati, yaitu pestisida kimia dapat membunuh tidak hanya hama saja, tetapi juga organisme yang bermanfaat seperti serangga penyerbuk, predator alamiah hama, dan mikroorganisme tanah yang penting untuk kesuburan tanah. Yang keenam,
pengaruh negatif pada kesehatan tanaman, yaitu penggunaan pestisida kimia yang berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan tanaman itu sendiri, menurunkan kualitas hasil pertanian, atau menyebabkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan berkurang karena dampak-dampak tersebut. Penggunaan pestisida kimia sebaiknya dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lainnya, seperti pengendalian hayati atau penggunaan pestisida kimia nabati. Kesimpulan, menggunakan pestisida kimia sebagai upaya terakhir dapat mengurangi dampak negatif jika dibandingkan dengan penggunaan rutin. Namun, tetap memerlukan perhatian dalam penggunaannya. Penting untuk mempertimbangkan alternatif pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan, seperti pengendalian hayati, rotasi tanaman, atau penggunaan pestisida organik untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan lingkungan. Terima kasih. Sekian materi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manwin, stop kan?